18 orang, maka 18 orang. 18 orang itu saya kumpulkan, saya minta kemudian kita secara daring, saya memverifikasi data dan mereka semua sepakat. Setelah sepakat baru saya kirimkan artikel itu ke luar. Nah, seperti itu. Kemudian metode yang digunakan itu harus walaupun memang agak panjang, tapi memang dia harus jelas dan padat. Seperti itu. Kemudian dia juga harus memungkinkan arti dengan kenapa kita harus gunakan itu dengan baik-baik, kita harus tulis secara lengkap karena apa? Karena kita harus memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada para peneliti selanjutnya untuk bisa mereplikasi metode yang kita gunakan. Nah, kemudian the result section. Jadi pada bagian hasil itu ya, itu namanya hasil. Makanya kita di sana kita mempresentasikan ataupun mendisplay temuan-temuan penelitian kita. Jadi sekali lagi di sana yang kita tampilkan itu cuma temuan penelitian kita. Karena ini penelitian kualitatif adik-adik, maka yang muncul di sana adalah data persepsi orang atau data pandangan orang. Jadi bukan data kita. Jadi bukan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita tafsirkan, tetapi data yang orang sampaikan. Jadi pandangan orang itu kita kutip. Ya, kita kutip. Tetapi bahasanya kita sempurnakan seperti itu. Tapi bahwa bahasa yang kita sempurnakan itu kita verifikasi pada waktu tahap keabsahan data itu. Ya, seperti itu. Tadi di atas tadi saya lupa satu hal itu keabsahan data. Ya, truthworthiness itu keabsahan data tahap keabsahan data. Reliabilitas validitas data kan harus dicari. Seperti itu. Kemudian biasanya itu hasil penelitian itu dilakukan ya dalam format deskriptif, dalam arti kata-kata, ya kata-kata. Kalaupun ada tabel yang kita gunakan, ada figur yang kita gunakan, ataupun kutipan kata-kata yang kita gunakan, itu hanya muncul hanya sekedar untuk apa? Untuk meyakinkan orang bahwa ini loh, buktinya ini. Nah, seperti itu. Tetapi di sana kata-kata lebih banyak berbicara. Jadi dalam deskriptif format dalam bentuk dalam format deskriptif. Bahkan istilah yang sering kita gunakan itu secara naratif lah, secara naratif. Kemudian seperti sama yang dengan yang lain-lain juga, ya hasil penelitian juga harus jelas, kemudian padat. Dan yang paling penting ini adalah bahwa hasil penelitian kita itu mudah untuk dipahami. Jangan sampai kita memaparkan sebuah data, sebuah hasil penelitian yang sesungguhnya tidak dimengerti atau dipahami oleh para pembaca. Berikutnya adalah discussion section, ya bagian pembahasan. Jadi ingat baik-baik pembahasan ini adalah merupakan jantung ya, merupakan jantung dari sebuah penelitian ya, sebuah artikel penelitian kualitatif, pembahasan. Jadi dia merupakan jantung dari sebuah artikel penelitian kualitatif. Nah, di sini katakan di sini para penulis kita semua yang menulis itu ya, kita diminta untuk tidak sekedar tidak sekedar menghadirkan hasil-hasil penelitian kita, tetapi juga mencoba untuk memahami secara mendalam makna dari data yang kita peroleh. Jadi kita bukan hanya sekedar presentasi, kita presentasi ini loh, hasil wawancara saya dengan ini begini, hasil wawancara saya dengan begini, tapi setidaknya itu kita harus memahami tentang makna dari itu. Karena apa? Karena di bagian hasil ini kan memang kita berkatakan lebih-lebih pada bagian metode itu, ya bagian metode. Ingat baik-baik adik-adik, kenapa saya bicara bolak-balik metode habis hasil begini? Karena begini, di penelitian kualitatif itu, metode itu, jadi pengumpulan data itu berjalan bersama dengan teknik analisis data. Jadi pengumpulan data berjalan bersama dengan teknik analisis data sehingga pada bagian metode itu hasilnya sudah kita peroleh di sana. Hasilnya kita sudah bisa dapatkan di sana. Dan bahkan tema-tema itu ditentukan bukan pada bagian hasil ini, bukan pada bagian hasil. Tema-tema dari setiap penelitian kualitatif itu muncul di bagian metode, bagian teknik analisis data. Nanti saya akan tunjukkan artikel saya yang sudah terbit di luar itu. Nanti saya akan tunjukkan kalau memang diperlukan. Seperti itu. Kemudian, ya, pada bagian pembahasan ini penulis kita yang menulis artikel ilmiah penelitian kualitatif itu kita diharapkan untuk bisa menginterpretasi apa yang kita temukan. Kemudian kita menghubungkan itu dengan literatur yang sudah ada, ya. Kemudian menarik implikasinya apa gitu. Jadi tiga hal ini harus ada adik-adik, tiga hal. Jadi sebetulnya di bagian discussion itu ada tiga hal yang harus ada. Yang pertama itu kita hadirkan, katakan yang paling penting kita hadirkan dulu itu adalah secara ringkas hasil penelitian kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba untuk menginterpretasikan temuan kita itu sambil kita menghubungkan dengan kajian-kajian literatur yang kita temukan, yang kita pakai, kita gunakan dalam tulisan kita.
Kemudian bahkan kita bisa menarik implikasi dari temuan kita itu. Kemudian bagian pembahasan itu memberikan kesempatan kepada kita sebagai penulis untuk memperlihatkan cara berpikir kritis kita, gitu. Cara berpikir kritis kita. Karena apa? Karena di sana kita diberikan kesempatan untuk, tadi kan dikatakan goes beyond. Jadi kita melampaui, jadi bukan hanya sekedar menghadirkan hasil penelitian kita, tetapi kita justru harus bisa memaknai setiap kata, setiap persepsi yang disampaikan oleh para para informan atau para partisipan seperti itu, sehingga di bagian pembahasan ini kita harus memperlihatkan juga cara berpikir kritis kita dengan mencoba untuk menafsirkan itu, ya, temuan-temuan kita itu, ya. Nah, makanya di sini saya tulis, so don't just report what you found. Jadi bukan hanya sekedar kita melaporkan apa yang kita temukan, tetapi kita harus bisa menjelaskan, ya, kita harus bisa menjelaskan kenapa begitu, maknanya apa, kenapa sampai harus begitu, ya. Dengan kata lain, ya, kita tidak hanya sekedar menyampaikan kepada para pembaca apa yang kita sampaikan, apa yang kita temukan dalam penelitian kita, tetapi ya kita membiarkan para para partisipan, jadi para informan kita, kemudian data yang kita peroleh itu berbicara sendiri kepada para pembaca. Biarkan data-data ini berbicara. Ya. Kemudian consider the potential impact of your work. Ya. Jadi setelah itu memang kita mengatakan kita juga harus mempertimbangkan juga bagaimana dampak dari karya atau dampak dari penelitian kita, ya, terkait dengan isu-isu dunia, ya, untuk penelitian-penelitian selanjutnya seperti itu. Jadi kita di bagian pembahasan ini ada jurnal tertentu yang justru tidak apa tuh tidak ada kesimpulannya. Maka di bagian pembahasan itu ada jurnal tertentu yang menggabungkan dengan simpulan. Oke, ini strategi adik-adik. Ini strategi untuk kita bisa melakukan sebuah pembahasan yang tajam. Kita melakukan pembahasan yang tajam itu strategi yang pertama ini. Ya, start with a mini summary. Jadi seperti yang saya katakan tadi di bagian pembahasan itu, pertama-tama itu kita harus menghadirkan dulu secara singkat apa yang kita temukan. Ya, makanya ini kita harus merekap. Kita harus merekap secara singkat temuan utama kita supaya apa? Supaya untuk merefresh, untuk menyegarkan kembali ingatan para pembaca kita tentang hasil yang sudah kita paparkan di atas. Kemudian thematically organized, ya. Artinya apa? Kita harus berkatakan harus menstrukturkan pembahasan kita itu di sekitar tema yang kita temukan dalam penelitian kita itu. Jadi jangan keluar dari tema. Kalau ada 3 tema, bahaslah 3 tema itu. Kalau ada 4 tema yang ditemukan, bahaslah 4 tema itu. Seperti itu. Kemudian link findings to literatur. Jadi tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita di bagian pembahasan juga kita mencoba untuk mengaitkan temuan kita, hasil penelitian kita dengan literatur-literatur yang sudah ada. Jadi link findings to existing literatur. Jadi literatur-literatur yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya ini saya kasih warna beda adik-adik. Bapak Ibu saya berikan warnanya yang sedikit berbeda. Consider alternative explanation. Di sini kan acknowledge and address potential limitation. Kenapa ini saya kasih warna berbeda? Karena di jurnal tertentu yang ini, yang kita katakan kita menyampaikan keterbatasan penelitian itu ada di bagian simpulan, penutup. Kemudian simpulan ini juga dia ada di bagian lain. Tetapi ada jurnal yang menggabungkan, makanya sengaja saya taruh di sini. Tetapi saya berikan warna berbeda. Kemudian simpulan, ya. Jadi kalau kita pada waktu abstrak atau judul, pada waktu judul itu di bagian judul itu kan kita harus menarik perhatian orang, ya, menimbulkan kesan bahwa tulisan kita itu betul-betul katakan betul-betul perlu untuk dibaca, rugi kalau tidak baca tulisan kita, kita mau katakan seperti itu. Maka di bagian simpulan ini kita harus ya memberikan kesan kepada para pembaca bahwa betul-betul bahwa artikel yang sudah saya baca ini sebuah artikel yang bermakna, sebuah artikel yang berguna. Jadi kita memberikan kesan yang positif kepada apa yang dia sudah baca. Jadi di bagian kesimpulan ini. Kemudian ya tariklah apa signifikan dari apa penelitian kita. Jadi kita harus menunjukkan signifikan atau apa kebermaknaan dari penelitian kita seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara meringkas temuan utama kita. Ya. Temuan utama kita dan temuan utama kita itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan research question, berhubungan dengan rumusan masalah. Itu yang dalam setiap kali seminar inovasi akademik itu, Pak Dekan kan seringkali menyampaikan, ini di hasil di bab 4 ini, di bagian ini jawab pertanyaan yang mana gitu. Nah,
Makanya di simpulan ini juga kita berkatakan kita bukan hanya meringkas temuan-temuan utama kita, temuan-temuan kunci dari penelitian kita, tetapi kita juga mencoba untuk mengkoneksikan temuan-temuan kita itu dengan rumusan masalah kita gitu. Apakah itu saling keterhubungan atau tidak? Ya. Yes. Kemudian ya. Kemudian di apa tuh di bagian conclusion itu bagian simpulan itu juga di sana kan kita biasanya seringkali kan kita menyampaikan keterbatasan penelitian ini. Sebetulnya dengan kita menyampaikan keterbatasan penelitian ini sebetulnya kita membuka peluang, memberikan kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk apa? Untuk bisa melakukan penelitian baru. Karena dengan katakan dengan adanya gap yang kita ada keterbatasan itu kan, itu berarti kan ada gap. Masih ada gap yang perlu ditutupi. Masih ada pertanyaan yang belum diterjawab. Karena itu memang di bagian simpulan juga, kita di samping menyampaikan keterbatasan penelitian kita, tapi kita juga menyampaikan apa? Kita juga menyampaikan bahwa ke depannya kalau peneliti ingin mengkaji lagi, misalnya libatkanlah jumlah sampel yang lebih besar. Nah, seperti itu atau ke wilayah yang lebih luas. Supaya apa? Supaya hasil penelitian kita itu kan lebih katakan lebih bisa digeneralisasi. Nah, seperti itu. Kemudian references, ya, ya. Baik di penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, referensi ini, ya, daftar rujukan itu penting banget, penting banget. Karena apa? Karena kita mau meyakinkan kepada para pembaca itu bahwa tulisan kita ini berkualitas, tulisan kita ini betul-betul ilmiah dan sangat kredibel, sangat kredibel. Kalau misalnya kita tidak memberikan kutipan rujukan yang bermutu, makanya selama ini kan baik Pak Wahyu maupun Pak Andre maupun juga Pak Hendra minggu lalu saya tidak sempat ikut, tapi saya cukup yakin bahwa kalau memang kita menampilkan tulisan-tulisan ataupun rujukan-rujukan yang tidak berkualitas, itu meragukan apa kredibilitas dari tulisan kita. Maka memang diminta 5 tahun terakhir dan bahkan kalau boleh mengutip dari artikel jurnal yang bereputasi. Kalaupun dari Indonesia, kalau boleh kutiplah dari artikel-artikelnya yang terbit di jurnal bereputasi nasional, dalam arti jurnal-jurnal yang terakreditasi Kemendikbud. Ya. Kemudian list of cited sources, ya, ini untuk saya pribadi ingat baik-baik adik-adik ini dan juga Bapak Ibu, ini kita semua sudah tahu bahwa biasanya sumber yang kita kutip, semua sumber yang kita kutip di naskah utama kita itu harus muncul di daftar rujukan. Dan apa yang kita munculkan di daftar rujukan itu harus dikutip. Jangan sampai di daftar rujukan kita banyak sekali 80. Tapi ternyata yang dikutip cuma 30. Pertanyaan 50 lari kemana gitu. Seperti itu. Atau yang di dalam kutipan kita begitu banyak yang kita kutip di dalam naskah utama. Tapi ternyata di bagian belakang cuma 5. Lalu yang dikutip banyak-banyak dalam naskah itu lari yang kemana? Oke, kemudian format daftar rujukan ini kan semua tergantung adik-adik. Ada yang menggunakan APA, American Psychological Association, ada yang menggunakan apa itu Modern Language Association MLA, kemudian ada Chicago Turabian, kemudian ada juga Vancouver macam-macam. Jadi semuanya kita tergantung dari sana. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan daftar pustaka itu daftar rujukan itu kita harus tulis betul-betul itu, tulis dengan lengkap. Jangan sampai ada yang kurang lengkap. Ada orang yang cuma tulis nama jurnalnya, tapi volume berapa, halaman berapa tidak jelas. Kalau dimungkinkan sebaiknya sampai dengan linknya, sampai dengan link di apa itu di apa internetnya linknya kita harus munculkan supaya apa untuk memudahkan kalau misalnya orang mereplikasi penelitian kita, dia juga dibantu untuk bisa dibantu untuk mencari sumber itu gitu, mencari sumber yang kita gunakan. Itu cara kita saling untuk berbagi juga dengan teman-teman yang melakukan penelitian sesudah kita. Gitu. Oke, saya pikir cuma itu deh.